Halo guys, kembali lagi di channel Liaku Cantik. Kepercayaan masyarakat kepada kepolisian di Indonesia ini semakin berkurang. Nama Polri tercoreng kembali. Kasus yang terjadi belakangan ini atas pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Inspektur Jenderal Verdi Sambo membuat gempar seluruh Indonesia Raya. Bagaimana tidak? Bagaikan drama Korea, mantan Inspektur Jenderal ini berbohong dan membuat skenario palsu atas pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Namun apakah kalian tahu, sebelum kasus ini terjadi, ternyata masih banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi, dan yang tidak habis pikir, mereka yang melakukan pelanggaran ternyata berpangkat jenderal. Nah, siapa sajakah mereka? Dalam video kali ini Liaku Cantik akan memberikan informasi mengenai 5 anggota kepolisian Indonesia yang tersandung kasus hukum yang mempunyai pangkat jenderal. Sebelum ke video berikutnya, tolong ya guys, subscribe channel ini, karena dari kalianlah yang dapat membangun channel ini lebih maju lagi. Oke, kita ke video berikutnya. Brigjen Didik Purnomo. Brigjen Polisi Didik Purnomo, ia adalah jenderal 1 bintang yang terseret kasus korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011. Saat itu Didik Purnomo masih menjabat sebagai Wakil Korps Lalu Lintas Polri. Didik disebut ikut menikmati uang senilai 50 juta rupiah. Jenderal bintang 1 ini dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia menerima vonis 5 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, dan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah. Brigjen Prasetyo Utomo. Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, ia diketahui turut membantu koruptor Joko Chandra bolak-balik Indonesia dengan menghapus red notice miliknya. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta pemalsuan surat dalam kasus Joko Chandra tersebut. Prasetyo menerima uang 100.000 US dollar sebagai suap penghapusan red notice Joko Chandra. Dia juga mengkondisikan sejumlah surat palsu untuk Joko Chandra, seperti surat jalan dan surat keterangan bebas COVID-19. Prasetyo disebut melanggar pasal 5 ayat 2 junto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia dijatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun dan denda 100 juta rupiah sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2021 lalu. Adapun pada 12 April 2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengurangi masa tahanan Prasetyo menjadi 2,5 tahun untuk kasus surat palsu. Sedangkan dalam kasus korupsi, ia tetap menjalani masa tahanan sesuai vonis awal. Irjen Napoleon Bonaparte. Kasus penghapusan red notice Joko Chandra melibatkan 3 jenderal polisi. Salah satunya Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini menerima suap 370.000 dolar Amerika Serikat dan 200.000 dolar Singapura yang diperkirakan sekitar 7,23 miliar rupiah dari Joko Chandra. Dia melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Napoleon Bonaparte dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Ketika menjalani masa tahanan, Napoleon kembali melakukan tindak pidana. Dia didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap MKC,
tersangka kasus penistaan agama. Penganiayaan ini dilakukan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Agustus 2021. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama 1 tahun karena didakwa melanggar pasal 170 ayat 2 KUHP. Komjen Susno Duaji. Komisaris Jenderal Susno Duaji, ia sempat digadang sebagai calon kepala kepolisian Republik Indonesia. Namun, karirnya di kepolisian harus redup saat muncul beberapa skandal yang melibatkannya. Tahun 2011 lalu, dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam 2 kasus, yakni menerima suap 500 juta rupiah untuk percepatan penyidikan kasus PT Salmah Aromah Lestari, serta korupsi senilai 4,2 miliar rupiah dana pengamanan pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008. Atas perbuatannya, Susno divonis 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Ia juga harus memberikan uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah. Irjen Joko Susilo. Inspektur Jenderal Joko Susilo terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kendaraan simulator ujian SIM tahun anggaran 2011. Dia terbukti melakukan tindak korupsi dengan kerugian negara mencapai 121 miliar rupiah pada proyek bernilai total 200,56 miliar rupiah. Jenderal Bintang 2 ini juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 periode, 2003 sampai 2010 dan 2010 sampai 2012. Sementara dalam tindak pidana pencucian uang periode pertama, Joko dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 65 ayat 1 KUHP pidana. Kemudian dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan sejak tahun 2003 sampai 2010. Joko terbukti melanggar pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 65 ayat 1 KUHP pidana. Atas kasusnya tersebut, mantan Korps Lalu Lintas Polri itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, membayar uang pengganti 32 miliar rupiah, serta mencabut hak politik Joko. Nah, bagaimana pendapat kalian guys tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para jenderal-jenderal ini? Apakah kalian masih percaya dengan polisi? Masih ada loh guys 2 pelanggaran yang dilakukan oleh 2 jenderal. Jika kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys rangkuman daftar video versi Liaku Cantik. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like serta berikan komentar positif di bawah ini. Share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan yang terakhir, klik gambar lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Oke, terima kasih guys.